Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazir Rabiu dengan NIM 250101010146 dari program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Mutarom SE Eskom Enkom. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, yaitu aplikasi kasir bernama Mateo Store. Sebuah aplikasi point of sale untuk toko komputer dan aksesoris yang dibangun menggunakan Java NetBeans, MySQL sebagai database, dan Jasper Reports untuk mencetak struk transaksi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang ingin belajar membuat aplikasi kasir sederhana. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuka aplikasi yang bernama XAMPP Control Panel, gitu kan. Nah, di sini tuh jika kalian belum punya aplikasi ini, kalian bisa download di browser atau Chrome. Di sini saya menggunakan versi 3.0.0. Nah, di sini itu yang kita butuhkan untuk menjalankan database-nya, yaitu yang pertama ada Apache dan kedua ada MySQL. Nah, yang kita butuhkan ada dua ini. Nah, di sini kan untuk caranya untuk masuk ke web database SQL-nya, yaitu kita klik start dua-duanya. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian yang admin MySQL ini, yang kedua jadi ya. Nah, di sini jika kalian baru pertama kali masuk ke database localhost nih, pasti kalian belum ada ininya, cuma ada new ini doang kan yang ada di kalian kalau kalian baru pertama kali masuk. Nah, karena di sini saya sudah beberapa kali membuat atau menambahkan data di sini, jadi saya sudah ada beberapa di sini. Nah, di project kali ini saya sudah buat database-nya, yaitu bernama data_Mateo. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang otomatis ke input dari NetBeans saya. Dan untuk strukturnya di sini kita ada 9 kolom. Yang pertama ID primary key ini nggak bisa diubah, itu. Yang kedua ada nama pembeli, yang ketiga ada daftar produk, yang keempat ada tanggal, yang kelima ada total bayar, yang keenam ada diskon, yang ketujuh ada potongan diskon, yang ke-8 ada bayar, yang ke-9 ada kembalian, gitu kan. Nah, di sini itu tipenya tuh berbeda-beda. Yang ID ini ada INT11, yang nama pembeli ada varchar 100, yang ketiga ada daftar produk itu ada teks. Nah, yang keempat ada datetime, yang kelima sampai ke 9 ini double sama semua. Saya jelaskan satu persatu untuk tipenya ini. Yang pertama ada ID dengan tipe integer 11. Integer sendiri itu adalah tipe data untuk angka bulat tanpa desimal. Contohnya nih, angka 1, angka 50, atau angka minus 20. Nah, untuk 11-nya ini apa bang? 11-nya ini bukan batas maksimal angka, gitu kan, tapi cuman display width, cuman soal tampilan jumlah digit minimal saat ditampilkan. Biasanya tuh ini biasanya dipakai bareng opsi zero fill. Kalau tidak dipakai ya nggak ngaruh apa-apa ke data sebenarnya. Jadi INT11 ini kapasitasnya tetap sama dengan INT biasa, yaitu bisa nyimpen angka dari sekitar minus 2 miliar sampai 2 miliar. Nah, di tabel ini kan ada ID transaksi, nah di tabel ini kan kalau di tabel ini dipakai untuk ID nih, ID terus jumlah gitu, nggak ada jumlah. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu nama pembeli. Nama pembeli ini dengan tipe varchar 100.
Varchar sendiri adalah variabel karakter tipe data untuk teks atau string dengan panjang yang bisa berubah-ubah. Dan untuk 100-nya ini beneran batas maksimal. Artinya teks yang disimpan maksimal itu ada 100 karakter. Kalau lebih dari itu akan error atau terpotong, tergantung mode SQL-nya juga. Bedanya integer 11 itu di varchar, angka dalam kurung itu beneran membatasi panjang data, bukan cuma tampilan. Dipakai untuk nama produk karena nama produk itu teks dan dengan panjang bervariasi, tapi nggak akan lebih dari 100 huruf itu. Dan untuk selanjutnya yaitu daftar produk dengan tipe teks. Nah, teks itu sendiri cuma teks doang. Dan untuk yang keempat ada datem. Nah, ini nanti menyesuaikan tanggal berapa ini. Misal ini kan tanggal 12 Juli. Nah, nanti akan otomatis ke input ke ini dengan datem ini. Nah, untuk yang ke-5 sampai ke-9 ini kita menggunakan tipe double. Untuk tipe double sendiri itu yaitu menyimpan angka dengan presisi tinggi, termasuk angka di belakang koma. Ini beda dengan int yang cuma bisa simpen bilangan bulat. Kenapa cocok untuk kolom-kolom itu? Lihat kolom yang bertipe double di tabel transaksi ini. Ada total bayar, terus diskon, potongan diskon, atau bayar, kembalian. Semuanya berhubungan dengan uang atau nominal transaksi yang bisa saja punya nilai desimal, yaitu misalnya nih 15.000,50 dengan di 10,5%, 2.500,75. Kalau pakai int, angka desimal itu bakal kepotong jadi bulat aja, jadi nggak akurat gitu. Nah, di sini ada null, ada no, yes gitu kan. Ada defaultnya null, null. Nah, itu kalau current tension ini gak dibutuhin karena kan dia udah otomatis dari sistemnya kan. Kolom null ini tuh atau yes atau no itu nunjukin apakah kolom tersebut boleh dikosongin. Kalau boleh dikosongin itu null atau wajib diisi. Kalau no itu ini. Nah, kalau no itu kolom wajib punya nilai, tidak boleh kosong. Contoh nih, kan ini di ID, karena setiap baris harus punya ID unik gitu. Jadi untuk yes ini kolom boleh kosong atau null, artinya boleh tidak diisi sama sekali. Dengan catatan null itu beda dengan angka 0 atau string kosong. Null artinya benar-benar tidak ada nilai atau tidak diketahui. Di tabel ini ID transaksi, nama produk, harga, jumlah subtotal semuanya yes, boleh null. Padahal idealnya untuk data transaksi kolom-kolom ini sebaiknya no atau wajib diisi supaya nggak ada baris detail transaksi yang datanya kosong atau nggak lengkap gitu. Nah, untuk di sini ada action yaitu keyname primary gitu kan. Primary itu ini kunci di ID ini. Nah, indeks utama otomatis unik, tidak ada dua baris dengan ID sama. Ini yang jadi identitas utama tiap baris ID. Oke, kita lanjut ke NetBeans-nya di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan MySQL connector ini. Jadi kita konekin codingan kita yang ada di NetBeans ini ke database yang di MySQL ini. Nah, ini gitu kan. Oke, di sini kalian bisa menambahkan MySQL connector ininya. Caranya yaitu jika kalian belum punya, kalian bisa mendownloadnya di web atau nanti saya kasih di deskripsi atau nanti saya kasih full apa yang kalian butuhin yang saya bisa input ke foldernya jika kalian bingung cara downloadnya gitu kan. Kalian masuk kalian ke pencet yang ini Matthew Star ini, kalian klik kanan, kalian ke properties, terus kalian refresh. Nah,
di sini ada model path, ada kelas path. Nah, kalian itu kalau ingin menambahkan MySQL konektornya, yaitu pencet ini MySQL nih. Nah, di sini ada add jar atau foldernya. Nah, di sini ada MySQL konektornya, tinggal kalian klik open gitu kan, karena saya sudah menambahkan, jadi kita close saja. Oke. Dan untuk yang kedua yaitu table file config Java-nya di sini. Nah, di sini sudah ada codingan untuk config Java-nya. Nah, untuk config ini bisa kalian rubah sesuai apa yang kalian mau, cuma nanti juga disesuaikan gitu kan. Nah, di sini di kelas config ini berfungsi sebagai penghubung ke database MySQL dengan pola singleton. Artinya koneksi database hanya dibuat sekali dan dipakai berulang-ulang di seluruh aplikasi, bukan bikin koneksi baru setiap kali dibutuhkan gitu kan. Cara kerjanya ada 3 langkah. Yang pertama yaitu load driver class from name atau MySQL itu memutar driver JBDC MySQL supaya Java bisa bicara dengan database. Yang kedua ada buka koneksi. Driver manager get connection itu menghubungkan ke database data Matteo di localhost 3306 pakai user root tanpa password itu kan. Nah, ini string pass ini kan harusnya password jika di database kalian ada passwordnya itu. Nah, string URL ini adalah database kita di MySQL ini, localhost ini kan. Nah, di sini data Matteo ini kalian sesuaiin sama nama ininya kalian gitu. Terus di sini kan ada string pass. Di sini harusnya ada password, cuman dikarenakan saya tidak ada password, jadi saya kosongkan gitu. Nah, yang ketiga adalah cek dulu sebelum connect. Statement if null ini memastikan koneksi baru dibuat hanya kalau belum ada koneksi aktif. Ini menghemat resource karena membuka tutup koneksi berulang kali itu mahal secara performa gitu kan. Jadi kalau ada error, misal driver tidak ditemukan atau database gagal diakses, program akan menampilkan pop-up dialog G option pane. Nih, import Java Swing ini adalah untuk kalau ada error gitu kan, berisi pesan error nantinya, bukannya crash diam-diam gitu kan. Ini memudahkan debugging saat aplikasi dijalankan. Di sini kenapa pakai static, supaya metode get koneksi itu bisa dipanggil langsung tanpa perlu bikin objek config dulu. Cukup config get koneksi dari kelas manapun itu. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu kalian membuat file. Nih, kalian klik kanan, kalian klik nih yang ini, kalian bisa buat JFrame form ini karena kita membutuhkan itu. Nah, bedanya sama Java ini sama bedanya Java class sama JFrame ini adalah untuk kalian bisa membuat desain di sini. Nah, di sini saya sudah membuat desainnya untuk aplikasinya. Karena yang kita butuhkan di sini yaitu adalah desainnya, terutama desainnya. Dan di sini saya menambahkan ini untuk judulnya nama warung saya atau warung saya sih. Terus ini menggunakan JText file gitu kan. Terus ini menggunakan JText file. Jadi untuk judul-judul ini saya menggunakan JText file semua. Dan jangan lupa kalian ubah kodenya biar nanti tidak bingung. Seperti ini kan nama produk, ini saya ubah kodenya. Caranya bisa kalian klik kanan, terus ke properties, nih kalian ke kode, atau kalian kalau tidak ada di sini kalian seperti yang tadi itu ke kode ini. Nah, kalian ubah aja nih. Kalau cuman judul gini doang itu txt doang, jadi nggak di coding apapun nanti di sini. Kayak ini saya klik kanan, klik 2 kali, di sini tidak ada kode sama sekali. Nah,
Kalau untuk seperti yang di bawah ini kan untuk yang diperlukan. Yang pertama yaitu adalah G combo box. Nah, di combo box ini itu adalah untuk list barang yang kita jual. Tuh. Nah, cara menambahkan G combo box ini adalah kalian cari di sini. Nah, di swing control ini adalah combo box. Kalian seret aja nih. Kalian klik kiri di mouse kalian atau di yang ini di klik kiri pokoknya. Kalian seret aja ke sini. Nah, di sini. Jika baru gini, kalian bisa ubah di kodenya. Nah, ini kan baru. Sedangkan di punya saya kan udah di coding kan. Nah, di sini kan di kodenya itu adalah CMB product. Nah, kalian bisa ubah. Kalau di combo box itu adalah kodenya adalah CMB. CMB apapun itu, terserah kalian mau nambahin apa. Yang penting yang pertama itu adalah CMB, adalah combo gitu. Kita hapus dulu. Nah, di sini di combo box saya ini sudah saya tambahkan beberapa barang yang saya jual, yaitu yang pertama adalah CPU Intel Core i7, CPU Intel Core i9, RTX 4050 Ti, RTX 5090 Ti, ada MSI Fan Cooler Triple Fan, MSI Fan Cooler Double Fan, PSU MSI 1550BN, PSU Raptor RG 500 Gold. Nah, kenapa saya tambahkan ini? Karena ini adalah menyesuaikan dengan judul aplikasi yang mau kalian buat gitu. Karena di sini saya di aplikasi toko komputer dan aksesoris, jadi saya tambahkan beberapa parts komputer di sini. Tuh saya jualnya ini gitu kan. Bahasa kasarnya gitu. Nah, di sini di harga ini itu di kodenya ini juga sama, GText file juga. Nah, ini kenapa saya di kodenya ini harga dan besar semua. Sebenarnya besar kecilnya itu nggak ngaruh, cuman nanti kaliannya aja yang sesuaikan di codingannya kalian. Karena di sini di harga yang atas ini saya di kodenya itu TXTH besar, harganya kecil, itu kan biar membedakan gitu. Jadi di sini saya huruf besar semua, kapital gitu. Nah, kita klik kiri. Oke, lanjut untuk di sini kan tadi udah untuk combo box ini dan listnya ini kan udah. Nah, di sini saya tuh inginnya tuh kalau semisal ini nanti salah satu dipilih, nanti tuh harganya tuh otomatis keluar di sini gitu kan. Nah, dengan cara ini kalian klik di sini di source, di private void CMB product performance. Nah, ini tuh private void ini tuh sebenarnya kalau untuk di kodenya kalian variabel name-nya belum kalian ubah, nah di sini tuh bakal default seperti kayak gini nih, misal checkbox. Nah, variabelnya di sini G checkbox gitu kan. Nanti di sini juga nanti nah nanti di sini juga private void G checkbox. Nah, itu tuh harus diperhatikan. Oke, kita delete terlebih dahulu. Nah, balik ke yang tadi, untuk menambahkan harga biar pas kita pilih produknya itu keluar harganya sendiri, itu tuh dengan cara string select item string CMB product titik get select item gitu kan, switch select done cache. Nah, di sini kan ada beberapa yang barang yang sudah saya tambahkan itu. Nah, di sini tinggal kalian tambahin txt harga titik set text. Nah, harganya itu kalian input di sini itu, dan otomatis akan muncul saat kalian memencet salah satu produknya. Coba kita demonstrasikan, kita run. Nah, di sini kan ada beberapa yang sudah saya tambahkan tadi. Nah,
Misal saya pilih CPU Intel Core i7 gitu kan. Nah, otomatis akan terinput harganya di sini sesuai yang kalian tambahkan di sebelah sini. CPU Intel Core i7 6.500.000 gitu. Oke. Kita close dulu. Lanjut. Nah, untuk jumlahnya ini dia tuh tidak ada sama sekali codingannya karena dia nanti adalah input sendiri. Nah, kenapa di sini saya belum ubah variable name ya? Ya karena emang saya belum ubah. Nah, di sini kan ada jumlah itu. Jadi dia nanti tuh input secara manual dari kaliannya. Misal saya pilih CPU Intel Core 7. Nah, jumlahnya tuh kalian input sendiri. Kalian mau 10 kayak atau 100 kayak kalian bisa gitu kan. Itu. Lanjut ke tombol. Ini adalah 3 ini adalah tombol. Ya, 3 ini adalah tombol. Oke, kita lanjut ke tombol. Nah, di sini saya ada 3 tombol yaitu delete, tambah, dan total. Nah, untuk delete sendiri itu kita bisa menggunakan yang namanya button gitu. Button ini tuh bisa kalian dapatkan di swing control gitu kan. Nah, apa sih gunanya delete ini tuh? Nah, misal kalian udah nambahin di sini nih. Kalian udah input produk apa yang kalian pilih, terus harganya kan udah keluar, jumlahnya juga kalian udah input. Nah, nanti itu yang pertama kali kalian lakukan setelah kalian menginput 3 ini tuh adalah menginput totalnya biar dia kelihatan di sini. Ini apa tuh? Nah, ini tuh adalah barangnya yang sudah kalian input, yang sudah kalian pilih lah ya, bahasa kasarnya tuh kan. Nah, kenapa di sini titel gini? Nah, karena dikarenakan di saya itu gak bisa diedit ininya, jadi saya coding manual di sini. Sebentar. Nah, nih di sini saya coding manual biar ini nanti itu keubah. Di sini kan titel. Nah, di sini kan saya inputnya ada string kolom nama produk pertama tuh nama produk, di kedua harga, yang ketiga ada jumlah, yang ketiga ada subtotalnya. Nah, di sini ada default table model, new default model kolom, koma kolom tutup kurung gitu kan. Override public boolean is called edit table int row int column gitu kan. Return false. Nah, coba ini kan sesuai ini nama produk, harga, jumlah, subtotal. Kita coba run. Nah, di sini sudah sesuai dengan apa yang saya inputkan di source ini. Jadi ada nama produk, harga, jumlah, subtotal gitu kan. Terus gitu. Nah, kembali lagi ke button ini. Nah, untuk total sendiri itu kalian bisa juga, karena ketiga ini pokoknya itu adalah button gitu. Nah, untuk kodenya jangan lupa diganti. Nah, untuk kode button itu sendiri adalah beda sama yang lain gitu kan. Kalau ini kan txt, kalau ini kan juga ini kan cmb, ini kan soalnya kan dia kan combo produk gitu kan. Ini kan txt juga, txt juga, txt juga, txt juga. Nah, untuk button sendiri itu adalah btn, itulah button. Nah, btn kecil gitu. Nah, untuk total sendiri itu ada di sini. Default table model default table model tbl barang. Nah, ini tuh untuk koneksinya sama ini tabelnya ini. Jadi misal kalian pencet tombol total, jadi nanti bakal keluar barangnya di sini gitu. For int ini sama dengan 0 id model get row column int diskon persen. Nah, int ini diskon persen ini sama dengan hitung persen diskon gitu. Jadi nanti kan ada diskonnya juga, jadi potongan diskon juga, subtotalnya subtotal dikali diskon gitu kan.
diskon persen. INT total bayar subtotal dikurangi potongan diskon. Nah, number formatnya di sini adalah format rupiah, number format titik get number instant new local INID. Nah, di sini ada kode-kode yang ini nih, yang di sini nih adalah txt subtotal. Bukan. Nah, untuk ini tuh, aduh, jancuk. Oke, lanjut untuk ke button ini. Nah, button ini saya ada 3 button. Yang pertama yang dilihat ada tambah dan total, gitu kan. Nah, ini apa ini bang? Nah, ini itu untuk inputan dari nanti kita, dari hasil kita klik tombol total gitu. Ini misalnya saya klik tombol total nih, saya sudah isi 3 ini nih. Nah, jadi nanti dia tuh masuknya ke sini gitu, barang apa aja. Dan caranya menambahkan button ini yaitu di swing control. Kalian bisa ada button nih, tinggal seret aja seperti yang tadi, tinggal seret set. Nah gitu. Dan jangan lupa untuk kodenya ini ya itu beda. Kalau ini kan teks txt gitu, kalau combo produk kan CMB. Nah, kalau button ini sendiri adalah BTN. BTN adalah button gitu, jangan lupa diganti. Dan untuk ini kolom ini itu adalah table. Nah, table ini tinggal kalian drag aja ke situ. Itu cara menambahkannya. Jadi ini tuh juga diganti untuk variable name nya, biar nanti nggak bingung saat di source-nya. Untuk table sendiri ada untuk kodenya variable name yaitu TBL. Kalau yang ini kan txt teks. Nah, combo produk kan CMB gitu kan. Kalau yang button kan BTN. Nah, untuk table yaitu TBL gitu. Nah, kembali lagi ke button ini. Nah, untuk total sendiri itu di sini sudah saya masukkan seperti yang saya jelaskan tadi. Button total ini berfungsi untuk menampilkan barang yang sudah kita pilih dari sini, dimasukkan ke table ini gitu. Di sini ada default table model TBL barang. Nah, ini ada variable name-nya. Untuk string bersih itu file to string replace. Salah cuk. Oke, kita lanjut ke bagian tombol atau button. Di sini saya ada 3 button, ada 4 dan cetak. Nah, ini untuk terakhir. Nah, button ini sendiri itu kita bisa tambahin dari swing control ini. Nah, di sini ada button. Nah, tinggal seret aja ke sini atau drag ke sini. Nah, itu. Dan jangan lupa untuk variable name-nya juga kalian ubah. Variable name sendiri button sendiri itu beda sama gfile ini, combo produk itu beda. Jadi button itu variable name ya BTN itu, BTN itu button. Nah, kalau untuk combo kan CMB, GTV-nya TXT gitu kan. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu dari 3 ini. Yang pertama adalah tambah. Nah, tambah sendiri itu fungsinya untuk menambahkan produk-produk yang sudah kalian input. Seperti kalian memilih produk di sini, ada harganya juga kan, sudah terotomatis jika kalian memilih produknya. Untuk jumlahnya ini juga. Nah, jika kalian klik tambah ini nanti bakal masuk ke list di sini di table ini. Nah, table ini sendiri cara menambahkannya yaitu cari di sini yang namanya table. Mana table?
jancuk teh beli langsung. Oke, lanjut kita di sini masuk ke NetBeans, aplikasi NetBeans. Nah, pertama-tama kalian itu bisa menambahkan foldernya terlebih dahulu dengan cara mengeklik ini new file. Nah, ini nanti kita pilih Java, Java class yang pertama-tama itu kan. Kita next. Nah, ini juga untuk class name-nya kalian ganti, bisa location-nya, create file-nya, terus kalian finish. Karena di sini saya sudah. Oke. Yang pertama-tama yang kedua yaitu untuk menambahkan konektor MySQL-nya. Oke. Di sini caranya yaitu klik kanan di folder ini, klik properties di libraries. Nah, di sini itu karena saya menggunakannya untuk mencetak struknya nanti itu menggunakan Jasper. Nah, di sini saya sekalian menambahkan Jaspernya. Caranya yaitu di classpath, di add jar atau folder. Nah, di sini ada MySQL konektornya untuk konektor data ke database-nya. Dan di sini ada beberapa file lain untuk menambahkan Jaspernya. Apa sih ngetot? Oke, kita lanjut ke aplikasi Java NetBeans. Nah, di sini yang perlu kalian lakukan pertama kali itu membuat ininya dulu, projectnya dulu. Nah, caranya itu klik new file. Nah, di sini ada choose file type. Nah, ini kan project. Nah, di sini nanti kalian bisa tambahin. Nah, kalian bisa tambahin, kalian bisa ininya apa namanya. Oke, next. Nah, di sini ada class name. Kalian bisa ubah sesuai hati kalian lah. Nah, karena di sini project saya di Matthew Store, ini kan di project Matthew Store. Nanti kalau baru itu ada sendiri. Itu kalian finish aja di sini. Oke. Dan yang kedua adalah untuk menambahkan koneksi MySQL konektornya buat konektor aplikasi NetBeans ke ininya. Itu pulang lagi tuh. Oke, kita lanjut ke aplikasi NetBeans. Yang pertama kalian lakukan ya untuk buat folder baru itu kita klik di sini di folder ini. Nah, kalian next aja, karena kita di Java application, kita next. Nah, di sini ada untuk project name-nya, kalian tinggal finish aja. Oke. Karena saya sudah buat untuk langkah yang kedua yaitu menambahkan MySQL konektornya buat konekin ke database-nya di sini. Nah, caranya itu yang pertama, yang kalian butuhkan adalah MySQL konektornya adalah dengan format jar-nya ini. Nah, itu kalian bisa download di web, di Chrome lah. Atau nanti saya kasih di bawah. Semua yang dibutuhin di sini saya kasih di bawah nanti. Tinggal kalian download aja. Jadi nggak usah pusing-pusing cari di web, gitu kan. Nah, caranya menambahkan MySQL connector ini, klik kanan file ini, properties, terus library. Nah, di sini ada kelas module path, kelas path. Nah, ini kalian klik ini tanda plus ini ada di jar ini. Nah, di sini MySQL connector kalian tinggal tambahin. Karena di sini saya sudah ada, jadi saya tambahin. Dan untuk tambahan di sini kan saya menggunakan Jasper untuk cetak struknya. Nah, itu tuh untuk konektor Jaspernya juga harus kalian tambahin di sini. Nah, kenapa di sini saya banyak nih jar ini? Nah, ini tuh untuk konektor sama Jaspernya. Sama aja kayak sambungin Jasper ke NetBeans-nya gitu. Jadi kalian tambahin aja, tinggal shift
Nih set, nah udah open, tinggal nanti langsung masuk di sini. Terus habis itu kita buat config Java ini. Nah caranya yaitu klik kanan default page, new. Nah ini ada Java class, kalian tinggal tambahin di sini. Ini itu untuk file ya, nyambungin untuk ke database-nya. Nah, di sini ada import Java SQL connection, import Java SQL Drive Manager, import Java SQL Expectation, import Java Swing G Option Pane. Nah, public class config. Nah, kenapa di sini config? Karena nama filenya saya adalah config gitu. Nah, di sini itu untuk codingannya. Nah, di sini ada class for name mysql cj gdbc driver dan string url gdb mysql localhost data Matteo gitu kan. Ini itu adalah dimana tempat database kalian tersimpan. Misal di localhost 3306 di data Matteo. Nah karena di database saya ini namanya adalah data underscore Matteo, itu di sini yang saya input adalah data Matteo itu. Nah string user root dan string pass ini adalah berguna untuk jika kalian tidak menggunakan password untuk database-nya. Nah string pass ini kan passwordnya, jadi kalau kalian menggunakan password di database kalian itu kalian isi, jika tidak gak usah diisi, tidak apa-apa. Oke. Nah lanjut untuk ke JFrog-nya. Nah, di sini untuk codingan utamanya ini cara membuat JFrog-nya ini adalah klik kanan default pack lagi, ada new JFrame from ini. Nah, itu kan bedanya sama Java class ini itu di desainnya, karena kan kita membuat aplikasi ya. Jadi kita membuatkan desain gitu. Di JFrame from untuk ini di desain. Nah ini kan saya sudah buat desainnya, tinggal untuk codingannya itu kan. Oke, lanjut ke desainnya, yaitu saya jelaskan di sini alur pembuatan desainnya dan untuk source-nya nanti kan. Nah sebelum itu di sini saya sudah mengimport beberapa untuk menjalankan ini. Yang pertama dari Java int headless expectation, Java swing table default table model untuk table, Java swing G option pane, ini juga Java text number format. Di sini ada Java util local, net Jasper report. Nah ini itu untuk Jasper reportnya. Nih untuk Jasper reportnya begitu. Nah di sini ada preferred static final, Java util logger, Java util logging logger, get logger, Matteo class gitu. Untuk private list item struknya, dari ini ada struknya nanti untuk struk. Ini untuk objek parameter transaksi buat yang transaksi terakhir. Ini ada public Matteo, init komponen. Di sini adalah untuk nanti ini ya, di sini ada txt subtotal, txt diskon, txt potongan diskon, txt total bayar, txt kembalian, set edit table. Jadi nanti tuh dia tuh otomatis ke isi nanti di sini, ke isi dari kalau kalian udah inputin dari sini gitu. Dan untuk perhitungan ada di sini sebelumnya untuk tabelnya, tabel ini tuh buat nanti list barang yang kalian mau beli gitu kan. Jadi kalian bisa tambahin, bisa di delete juga, karena di sini ada 3 tombol, delete, tambah, total gitu. Nah karena di sini tabel saya nggak bisa diedit secara manual, jadi saya menggunakan kode ini. String kolom nama produk yang pertama, nama produk ini kan titel 1, titel 2, titel 3, titel 4. Nah itu tuh saya menggunakan yang pertama nama produk, harga, jumlah, subtotal itu kan. Default table model, new default table model, kolom, koma, 0, tutup kurung, public boolean is call edit table, int row, int column, return false.
Nah, TBL barang ini adalah variabel name-nya dari si table ini. Jadi nanti saya jelaskan juga untuk variabel name-nya. Nah, untuk hitungan diskonnya, saya di sini menggunakan diskon juga, yaitu private INT hitung persen diskon, INT total harga, if dalam kurung total harga 50 juta, yaitu berdiskon diskonnya yaitu 15%, total harga 20 juta, diskonnya 10 juta 7%, dan total harga 5 juta adalah 5% gitu. Nah, di sini ada kode untuk struknya. Nah, di sini kan nanti ada struk untuk kasarannya. Jadi untuk tampilan pemanis gitu kan. Biar ada apa ya? Oh ya, untuk kasarnya gitu kan. Di sini ada kodenya yaitu private string buat struk. Ini untuk nanti buat struk. Di sini saya ini kan untuk desainnya. Di sini ada nama saya, nama aplikasi untuk store ini. Nah, nanti juga ada nama. Nah, ini tuh untuk ini apa namanya, jeda untuk dibawa nama ini. Itu kan ini untuk juga untuk list barang. Di sini ada subtotal, ada diskon, ada potongan diskon, dan total bayar dan kembalian. Dan di sini ada ucapan terima kasih sudah berbelanja. Itu. Dan di bawahnya di sini ada public cache item struk. Nah, di sini preferred final string nama produk, preferred final double harga, preferred final INT jumlah, preferred final double sub total. Ini untuk item di struknya nanti. Nah, public item struk string nama produk double harga INT jumlah. Ini tuh juga dari database tadi kan. INT integer double gitu. Nah, produk ada nama produk, ada harga, ada jumlah, ada subtotal. Nah, ini tuh ada untuk logikanya. Harga ya harga, jumlah ya jumlah, harga dikali jumlah gitu kan. Harga dikali jumlah. Kalau misalnya harganya 1000 dikali jumlahnya kalian beli di input tadi, di input sini itu kalian diisi 2, jadi harga 2000 dikali 2 gitu. Logikanya begitu. Untuk ini get nama produk, untuk get harga, get jumlah, ini tuh juga untuk di bagian desainnya ini juga nanti saya jelaskan. Oke, di sini ada list buat item struknya. Data dari table itu ada list item struk, listnya itu ada array list, terus default table model. Default table model di sini ada TBL barang untuk di tabelnya di bagian sini di tabel ini. Oke. Ada string nama model get vault, ada double harga persen angka, ada integer jumlah, ada list add item struk yang berisi nama, harga, jumlah gitu. Emang kalau ada sinyal bisa? Oke, kita lanjut ke bagian desainnya karena di bawah ini adalah dari codingan di desainnya ini. Nah, di sini pertama itu yang saya tambahkan, nanti saya juga ajarkan untuk cara menambahkan ini dan fungsinya apa. Nah, ini tuh adalah buat pemanis doang. Jadi Mateo Star ini itu buat pemanis di sini. Sebenarnya kalau kalian nggak tambahin juga nggak apa-apa karena nanti kan dicetaknya di stroke gitu kan. Itu. Nah, di sini ada beberapa judul. Nah, ini tuh cuman judul. Jadi tidak ada kodenya di dalamnya. Itu. Nah, di sini saya judul ini menggunakan swing control, ada text file ini saya menggunakan ini. Teman-teman judul gitu kan. Itu kita delete. Oke. Terus untuk ini tuh sebenarnya tuh buat variabel name ya. Itu tuh nggak masalah, nggak diubah. Cuman kan karena judul gitu kan. Tapi untuk yang lain ini kita harus ubah semuanya. Untuk judul ini kita ubah semuanya. Untuk judul ini kita tidak usah ubah, nggak apa-apa tapi untuk yang berguna nantinya dan ada kodenya di dalamnya, kita tuh harus ubah di bagian variabel name ya. Gitu. Di sini ada text file 1, 2, 3, 4,
Nah, untuk ini tuh bisa semisal untuk kodenya variable name-nya kalian ubah dengan cara kalian klik sekali ini. Nah, di sini tuh ada propertiesnya. Kalau di sini tidak ada, kalian klik kanan, klik properties. Nah, di sini tuh udah ada. Di variable name-nya ini kalian ubah untuk text file doang. Untuk text file itu dengan format txt. TXT ini kan TXT. Nah, ini tuh menjudul, oke. Nah, lanjut ke combo box untuk pilihan barang yang saya jual gitu. Nah, ini tuh saya menggunakan combo box di sini. Menggunakan combo box ini. Tinggal share di sini kayak yang tadi. Nah, untuk variable name combo box ini tuh ada sendiri yaitu CMB combo. Nah, di sini karena saya menambahkan produk, ini adalah produk, ini adalah list produk saya, jadi CMB produk gitu. Nah, bagaimana caranya menambahkan list barang di sebelah sini? Kalian klik properties. Di model ini kalian klik yang di bagian titik 3 ini. Nah, di sini tuh kalian bisa isi sesuka hati kalian ya, apa sesuai judul apa yang kalian buat aplikasinya gitu. Karena di sini saya jadi toko komputer dan aksesoris, saya tambahkan beberapa item yang saya jual di sini. Ada CPU Intel Core i7, CPU Intel Core i9, RTX 4090 Ti, RTX 5090 Ti, MSI fan cooler triple fan, MSI fan cooler double fan, dan PSU MSI 1550BN, PSU Raptor RG 500 Gold gitu kan. Yang saya jual itu. Oke. Lanjut di bagian harga. Nah, untuk di bagian harga ini nanti itu tuh kalian bisa ada kodenya untuk semisal kalian klik salah satu di list file di list produk yang tadi. Semisal saya klik di bagian, saya klik produk CPU Intel Core i7 itu, nanti ada harganya sendiri dengan cara kalian dimasuk ke sini. Nah, ini untuk kode combo boxnya. Nah, di sini ada string select item sama dengan dalam kurung string CMB product get select item. Nah, sebelum itu di desain ini kan juga G text file. Jadi text file ini kan. Nah, kalian ubah dulu variabelnya kalau ini harus. Nah, ini txt harga. Oke. Di sini switch select item. Nah, di sini ada beberapa item yang sudah saya tambahkan di sini. Di modelnya ini. Jadi sesuaiin di situ. Misal kalian CPU Intel Core i7, kalian tambahkan juga di sini CPU Intel Core i7. Nah, untuk harganya di sini biar kalian nanti ketambah otomatis itu tuh di kode txt harga titik set text dalam kurung ini. Harganya kalian input sendiri sesuai apa yang kalian jual gitu. Oke, lanjut untuk jumlah ini sendiri tuh karena jumlah kita nanti inputnya manual, jadi kita tidak ada kode untuk di dalamnya. Begitu. Nah, lanjut ke button. Untuk button sendiri ini itu tuh berguna untuk kalau delete tuh nanti kan di sini ada list barang yang kalian tambahkan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk tabel ini seperti yang saya jelaskan di awal. Ini itu untuk list barang yang kalian tambahkan kayak apa ya? Kayak kalian di keranjang gitu loh. Misal kalian pernah belanja online kan. Nah, itu kalian milih beberapa dulu tuh. Nanti masuk ke keranjang. Nah, ini kayak keranjang gitu kasarnya. Jadi, karena ini yang seperti dijelaskan saya tadi, saya ini kode manual di sini karena tidak bisa diedit. Nah, ini ada nama produk, harga, jumlah, subtotal gitu kan. Jadi nanti dikubah sendiri sesuai apa yang saya input di sini. Nah, bagaimana caranya masukkan barang yang sudah kita pilih di sini ke sini dengan button tambah. Nah,
sebelumnya menambahkan button tambah itu caranya yaitu di sini ada swing control. Nah, di sini ada button ini tuh adalah button tiga aja ini untuk button tombol gitu kan. Nah, untuk button sendiri ini variabel name-nya juga beda dari yang lain. Button sendiri ini adalah btn. Nah, btn button tambah gitu. Oke, masuk ke kodenya. Nah, di sini ada button tambah. Di sini ada string nama produk CMB produk. Nah, ini itu untuk menyambungkan ke produk ini. Jadi nanti kan ditambah ke sini nih. Nah, logikanya itu kalau kalian pilih di sini CPU Intel Core i7 misalnya kan, kalau kalian klik tambah itu nanti bakal masuk ke list keranjang lah gitu. String harga teks harga. Nah, untuk harga ini tuh juga inputnya dari sini nih, harga otomatis gitu kan ya. Yang harga otomatis tadi yang kalian tambahkan di sini nih. Nah, itu di tag file ini tuh ini adalah jumlah. Di sini variabelnya emang saya buat begini. Jadi ini tuh udah ada jumlah. Jadi ketiganya ini button tambah itu nanti dia bakal munculin apa yang kalian input di sini gitu. Begitu. Terus ke button delete. Button delete sendiri itu adalah untuk mendelete di bagian keranjang kalian. Semisal kalian sudah input di sini terus kalian klik tambah, di sini kan otomatis muncul barang yang kalian pilih di sini gitu kan. Nah, button delete ini berfungsi untuk mendelete salah satu atau yang kalian pilih yang sudah masuk di keranjang ini. Begitu. Dan di sini ada int select row. Nah, select row ini adalah untuk select di sini, bagian sini jika kalian sudah tambahkan produknya gitu. Nah, di sini kan G option pane show message dialog, pilih baris produk yang mau dihapus itu kan. Jadi begini. Oke, kita sekarang mendemokan. Kita coba. Nah, pertama kalian pilih ini kan combo box. Nah, otomatis kan harganya muncul nih seperti yang saya jadi jelaskan. Nah, jumlahnya kan kalian input sendiri karena ini input manual. Nah, jika kalian klik tambah ini tuh kayak keranjang kalian gitu kan. Misal 2 ada RTX saya tambahin. Oke. Nah, button delete ini berfungsi adalah klik yang kalian mau, misal saya nggak jadi beli ini nih, nah kalian klik delete aja. Nah, begitu logikanya untuk kasarannya. Oke. Nah, di sini ada button total sama seperti yang tadi, karena ketiganya ini adalah button. Ini button, mana button? Nah, ini button nih, masukin aja gitu kan ke sini, di drag aja, masukin gitu. Dan jangan lupa variabel name-nya diubah. Nah, button total ini berfungsi untuk menotalkan semua yang kalian input atau yang kalian pilih di keranjang ini. Misalnya 3 pilih barang nih. Nah, nanti tuh masuknya tuh ke struk kasarnya ini gitu kan. Jadi ada ini nama pembeli ya, untuk nama ini nama pembeli, ada subtotal, ada diskon, ada potongan diskon, dan ada total bayar dan kembalian. Oke, kita masuk ke button total. Nah, button total sendiri adalah default table model adalah TBL barang. Nah, ini itu berfungsi untuk ini tuh diambil dari struk keranjangnya lah. Kalau saya bilangnya keranjang gitu kan, keranjang kalian tuh di input. Kalau udah ada beberapa di total, walaupun kalian cuma tambahin 1 juga tetap detail, juga tetap masuk di sini. Cuman kalau kalian tambahin 2, jadi itu tuh juga langsung ketambah ke sini, jadi langsung kehitung otomatis lah. Oke, di sini
ada untuk INT diskon persen, hitung persenan diskon, ada potongan diskon, subtotal dikali diskon persen, ada INT total bayar sama dengan subtotal dikurangi potongan diskon. Number formatnya adalah kita format rupiah. Number format yaitu get number INC, new, local, in, dan ID gitu kan. Nah di sini ada txt subtotal. Nah ini tuh juga nambahinnya secara manual gitu. Ini semua juga adalah text file yang nanti juga ditambahin dan juga ditambahin di sini nih. Nah nih jadi untuk apa namanya tuh, untuk judulnya ini nggak usah diubah di variabelnya mah nggak apa-apa, tapi untuk ini di kolom ini semua nanti tuh ditambahin ke diubah untuk variabel name-nya itu. Nah ini ada subtotal, ada diskon, ada txt, jangan lupa ya itu tadi kan text file-nya jadi txt gitu kan. Ada kembalian, ada ini juga, karena di sini saya ubah semuanya. Jadi yang untuk apa namanya, untuk judulnya ini saya kasih kecil, untuk yang karena ini saya kasih besar gitu, huruf besar di variabel name-nya. Kita balik lagi ke button total. Nah di sini kan udah ada bayar, kembalian, dan txt. Di sini ada format rupiah, format subtotal, diskon persenan, format diskon rupiah, ada potongan diskon juga, format rupiah untuk total bayar. Jadi ini format rupiah ini. Jadi ini semua nanti adalah formatnya adalah rupiah gitu. Dan ini set bayar, set kembalian ini otomatis. Bayar ini adalah menginputkan begitu. Nah, lanjut sebelum kita mendemonstrasikan ini adalah yang untuk bayarnya ini, karena untuk nama ini input sendiri, input manual, jadi tidak ada kodenya. Untuk subtotal ini adalah otomatis karena sudah saya jelaskan tadi. Ini diskon, potongan diskon, total bayar ini adalah otomatis karena kalian klik total, karena sudah ada kodenya yang tadi saya jelaskan. Untuk bayar ini adalah kalian jika nih, ini kan udah di total nih di sini nih logikanya nih. Logikanya begini. Kalian udah klik tombol total, otomatis kan masuk ke sini nih. Kalian klik nama, kalian input nama kalian, terus kan otomatis kan ada total bayarnya tuh. Nah, kalian mau bayarnya dengan duit berapa? Nah, kalian input manual di sini gitu. Nah, untuk kodenya ini tuh ada di sini. Untuk bayarnya gitu kan. Java SQL Connection Code Config. Ini kan nyambungnya ke config nih. Nah, string bayar, total kembalian, replace string bayar, txt bayar, get txt, replace string gitu kan. Isi total bayar dan bayar terlebih dahulu. Jadi isi total bayar dan bayar terlebih dahulu gitu kan. Jadi kalau nggak kalian isi nggak bakal bisa bayar dong, logikanya begitu. Nah ini tuh untuk logika untuk uang bayar kurang. Misal kalian total belanjaan kalian tuh ada 5 juta. Nah cuman yang kalian input ini adalah 4 juta. Jadi nanti bakal ada notifikasi uang bayar kurang dari total bayar gitu. Begitu. Ada string SQL insert into transaksi nama pembeli, daftar produk, dan yang lain-lain ini adalah Java SQL prepare state, PS con prepare statement SQL dan yang lain. Ini kan PS set int yang pertama adalah nama pembeli, ada daftar produk, ada toString, ada total bayar, ada diskon, ada potongan diskon, bayar, kembalian gitu. Dan nanti tuh kalau kalian klik enter itu ada notifikasi yang berjudul transaksi tersimpan gitu kan. Nah, di sini juga ada untuk struk ya. Nah, struk ini sendiri ini tuh adalah ini dia gitu kan. Ini kayak yang seperti yang saya tadi bilang, ini adalah struk kasar ya. Jadi semisal kalian udah isi nih, total bayarnya adalah 4 juta. Nah, kalian input di sini adalah 6 juta gitu kan. Nanti kan ada kembaliannya juga tuh otomatis karena kalian sudah klik enter.
karena sudah dikode di yang di dalam sini, dalam source gitu kan. Nah, nanti tuh bakal kayak lanjut ke struknya ini. Nah, untuk struk ini tuh kalian bisa menambahkan dengan cara ini itu adalah text area ini. Nah, text area gitu kan. Ini tuh dikode dengan yang di sini nih. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini adalah kode untuk text area atau bahasa kasarnya tuh apa ya? Ini struk kasar gitu kan. Jadi gambaran struknya doang pas di sebelum kalian cetak gitu. Nah, sebelumnya saya juga lupa untuk menjelaskan di bagian belakang ini, di belakang tombol apa namanya text file ini tuh adalah panel, cuman buat pemanis doang. Sebenarnya ini juga dipindah juga, ini juga nggak dikasih juga nggak apa-apa sebenarnya. Kayak ini nih, yang di atas nih, ini kan nggak ada nih belakangnya backgroundnya. Nah, ini saya kasih buat pemanis doang, biar tersusun dengan rapi gitulah. Oke, lanjut. Karena ini sudah saya jelaskan dan ini sudah saya jelaskan, kita tinggal menjelaskan logikanya. Oh iya, kurang tombol cetaknya. Nah, tombol cetak di sini tuh adalah untuk mencetak struknya yang kayak kasarnya di sini. Nah, di sini saya juga sudah membuat file Jaspernya. Nah, di sini adalah berisi untuk codingan file Jasper untuk struknya nanti. Di sini. Di sini ada parameter name. Nah, di sini ada nama customer, ada subtotal, ada diskon persen, ada total bayar, ada bayar kembalian dan barang. Nah, di sini saya kasih judul parameter dikirim dari Javanya gitu kan. Jadi dikirim dari untuk Javanya, dari Javanya ke Jaspernya, ke ini Jaspernya gitulah. Filenya di sini dari data source. Diambil dari data source. Ada title bandnya juga. Ini ada data nama, ada new data. Ini untuk daftar barangnya lah. Ini semuanya ini untuk kebutuhan struknya nanti gitu. Oke, kita jelaskan untuk logika atau demonstrasi aplikasi saya ini. Di sini kita run. Oke. Nah, yang pertama itu kita pilih produk nih. Set. Kita klik jumlah, isi jumlah 1 tambah CPU Intel, kita tambah lagi 1 juga RTX ke 1 juga. Nah, ini kan udah ada nih di keranjang nih. Nah, misal saya nggak jadi beli nih i7, kita lihat. Oke, lancar. Terus kita klik total, dan di sini kan saya sudah seperti yang saya bilang tadi, jika kita klik total dia nanti bakal ke daerah sini nih untuk pembayaran gitulah. Nah, ini kan sudah masuk nih. Subtotalnya di sini adalah totalnya, ini logikanya subtotal ini adalah 12 ditambah 25 yaitu 37. Untuk diskonnya sendiri itu tadi. Nah, diskonnya di sini udah ada. Mana tadi? Ini. Nah, di sini kan subtotalnya 37. Nah, untuk diskon di atas 20 juta atau di bawah 50 juta itulah 10% gitu. Jadi di sini adalah 10% benar. Untuk potongan diskon, jadi 10%-nya dari 37 juta ini adalah 3,7 juta begitu. Nah, di sini kalian tinggal tambahin nama. Oke. Nah, di sini kalian input bayar. Oke. Misal ini kan total bayarnya adalah 3. Nah, ini kenapa dapat ini? Karena 37 dikurangi 3,7 juta adalah 33,300 gitu.
33,3 juta begitu. Nah, kita bayar, semisal duit saya ada 35 juta. Kita klik enter. Oke, transaksi di sini tersimpan dan kembalian sudah terinput. Nah, 30. Nah, di sini karena saya ada uang 35 juta dan total bayarnya adalah 33 juta dan kembaliannya di sini terisi otomatis yaitu 1,7 juta dan di sini ada transaksi tersimpan. Nah, otomatis di sini untuk struk kasarnya yaitu sebagai berikut sesuai sama yang kita masukkan kode di sini begitu kan. Oke, di sini kita tinggal klik cetak. Bajingan. Oke, kita lanjut akan mencetak struknya ini. Kita klik tombol cetak. Oke, lanjut kita akan mencetak struk ini dengan menggunakan Jasper gitu. Kita klik cetak. Oke, menunggu. Nah, di sini sudah ada untuk struk yang sudah kita buat begitu, yang dihasilkan dari kalian menginput atau berbelanja di aplikasi saya ini. Dan untuk save-nya kalian tinggal klik print ini. Oke, kalian tinggal pilih di folder mana, misal saya di folder di RAM map ini. Nah, kalian tinggal masukkan judulnya. Jadi kan struk pembelian ABU ini kan. Oke, kita tinggal save. Nah, setelah itu coba kita masuk ke folder File Explorer di RAM map di sini. Nah, di sini kan ada nih dengan tipe PDF dokumen. Kita coba klik. Nah, di sini sudah ada struk yang sudah jadi begitu. Jadi sekian penjelasan program aplikasi penjualan komputer dan aksesoris dengan nama toko Matteo Store yang sudah saya buat untuk UAS ini. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bisa dipahami dengan jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.